Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas sesuatu yang super penting, sebuah gebrakan besar di dunia pendidikan kita di Indonesia. Namanya pembelajaran mendalam. Ini adalah pendekatan baru yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman dan, yang paling penting, membentuk masa depan generasi penerus kita. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya ini? Nah, biar gampang, kita akan bahas ini lewat 5 tahap. Anggap aja ini peta jalan kita. Kita mulai dari akarnya dulu, masalahnya apa, terus kita lihat solusinya, gimana cara kerjanya, apa yang bakal berubah, sampai ke visi besarnya untuk Indonesia di masa depan. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Biar kita paham kenapa pembelajaran mendalam ini penting banget, kita harus lihat dulu nih kondisi yang jadi latar belakangnya. Tantangan apa sih yang sebenarnya lagi dihadapi pendidikan kita sekarang? Pernah dengar nggak istilah ini? Bersekolah tapi tidak belajar. Ini fenomena yang nyata loh. Jadi, anak-anak kita datang ke sekolah, duduk di kelas, ikut pelajaran, tapi mereka nggak benar-benar menyerap ilmunya atau mengembangkan skill yang mereka butuhkan. Nah, inilah inti dari krisis yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar asumsi loh, datanya ada. Coba lihat angka ini. Menurut penilaian PISA skala internasional, kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswi kita ada di peringkat 68 dari 81 negara. Angka ini nunjukin sinyal yang kuat banget kalau ada jurang pemisah antara jumlah anak yang bersekolah sama apa yang sebetulnya mereka pelajari di sana. Jadi apa sih biang keladinya? Selama ini sistem kita itu terlalu terpaku sama metode yang ya gitu-gitu aja, tradisional. Guru nerangin di depan, murid duduk manis, dengerin terus hafal. Pendekatan satu arah ini sayangnya bikin ruang gerak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif jadi sempit banget. Nah, sebagai jawaban atas krisis ini, muncullah sebuah solusi komprehensif yang namanya pembelajaran mendalam. Coba deh perhatiin definisinya. Ada satu kata yang menonjol banget di sini, memuliakan. Ini bukan istilah biasa. Ini sinyal kalau pembelajaran mendalam itu bukan sekedar kurikulum baru, tapi sebuah filosofi. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar di mana setiap siswa itu dimuliakan, dihargai, dan bisa tumbuh secara utuh. Bukan cuma otaknya aja yang diisi, tapi juga hati, perasaan, sampai fisiknya. Filosofi ini ditopang sama 3 pilar utama yang gampang banget diingat. Pertama, berkesadaran. Artinya siswa itu belajar dengan sadar, dengan fokus, dan tahu tujuannya. Kedua, bermakna. Jadi apa yang dipelajari itu nyambung sama kehidupan mereka, relevan. Dan ketiga, menggembirakan. Belajar itu harusnya seru kan? Nah, ketiga pilar ini saling mengunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar utuh. Konsepnya keren ya, tapi pertanyaannya, gimana cara nerapin ini di sekolah-sekolah? Yuk, kita bongkar kerangka kerjanya. Nah, yang unik adalah semua ini dimulai dari tujuan akhirnya dulu. Fokusnya bukan lagi cuma materi apa yang harus diajarin, tapi lulusan seperti apa sih yang mau kita cetak? Seluruh sistemnya dirancang untuk membentuk profil lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan profil lulusan ideal itu dijabarkan dalam 8 dimensi ini. Ini tuh semacam upgrade dari konsep sebelumnya, yaitu profil pelajar Pancasila yang punya 6 dimensi. Sekarang diperluas lagi secara eksplisit mencakup kesehatan dan kemampuan komunikasi. Ini menunjukkan betapa lengkapnya target yang mau dicapai. Oke, untuk bisa menghasilkan lulusan dengan 8 dimensi tadi, tentu butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, fondasi ini dibangun di atas 4 pilar utama. Ini dia keempat pilarnya. Pertama, pedagogi yang progresif, artinya guru nggak cuma ceramah lagi. Kedua, lingkungan belajarnya harus positif dan aman. Ketiga, ada kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Dan yang keempat, tentu saja, pemanfaatan teknologi digital secara cerdas bukan cuma buat gaya-gayaan. Dengan semua kerangka baru ini, lantas apa sih perubahan nyata yang bakal kita rasakan? Baik itu di ruang kelas maupun di rumah? Perubahan paling fundamental bisa kita bayangkan seperti piramida yang dibalik. Kalau dulu sistemnya itu top-down dari pemerintah ke bawah, sekarang dibalik jadi bottom-up. Guru-guru di lapangan justru didorong untuk jadi pusat inovasi. Perubahan ini benar-benar menggeser peran semua orang. Guru bukan lagi cuma pemberi informasi, tapi jadi seorang aktivator dan fasilitator. Siswa dari yang tadinya penerima pasif sekarang jadi penjelajah aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang gak kalah penting, orang tua bukan lagi sekedar pendukung dari luar, tapi jadi mitra belajar yang aktif terlibat.
Terakhir, yuk kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena ini bukan cuma soal sekolah, ini soal masa depan bangsa Indonesia. Kuncinya ada di sini. Pembelajaran mendalam ini bukan proyek instan, ini investasi strategis jangka panjang. Dimulainya sekarang, tujuannya untuk menyiapkan generasi yang bakal jadi tulang punggung Indonesia pas kita dapat bonus demografi di tahun 2035. Generasi inilah yang kita harapkan bisa membawa Indonesia mencapai visi besarnya, yaitu Indonesia Emas 2045. Filosofi ini sebenarnya sejalan banget sama pemikiran seorang tokoh pendidikan, John Dewey. Intinya gini, pendidikan itu bukan cuma bekal untuk hidup nanti, tapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Sesuatu yang relevan, bermakna, dan dijalani saat ini juga. Pada akhirnya, transformasi sebesar ini nggak bisa jalan sendiri hanya dari pemerintah. Perubahan yang sesungguhnya itu dimulai di ruang kelas, dari interaksi sehari-hari antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistemnya siap, tapi apakah kita semua sebagai bagian dari ekosistem ini siap untuk mengambil peran aktif dalam perubahan besar ini?